Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Budila akan mengulang untuk menjelaskan kembali apa sih yang namanya teks eksplanasi. Nah, di sini ada definisinya ya. Bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan, seperti namanya explain. Dalam bahasa Inggris itu artinya menjelaskan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana, mengapa, proses baik tentang fenomena alam, sosial budaya yang terjadi, dan bersifat ilmiah atau sesuai dengan fakta. Berarti teks eksplanasi itu harus merupakan fakta. Nah, di sini ingat, teks eksplanasi harus teks yang bersifat ilmiah, bukan karangan seperti dongeng atau fable. Nah, bukan seperti itu ya. Teks eksplanasi harus bersifat ilmiah. Nah, setelah itu Bula akan menjelaskan yang namanya struktur teks eksplanasi. Biasanya teks eksplanasi itu minimal memiliki 3 paragraf. Nah, paragraf yang pertama itu ada yang namanya pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya berisi pembukaan secara singkat atau penjelasan secara singkat dari apa yang mau di-explain atau apa yang mau dijelaskan. Yang kedua yaitu deret penjelas atau disebut juga kalimat penjelas atau bahasa lainnya adalah sebab akibat. Nah, deret penjelas ini fungsinya menjelaskan pernyataan umum, menjelaskan si pernyataan umum di atas, atau si deret penjelas ini adalah inti teks eksplanasi yang lebih rinci. Bagaimana sebab akibat yang kita akan explain itu bisa terjadi. Nah, yang ketiga ini disebut interpretasi atau kesimpulan. Biasanya ini ada di akhir paragraf, karena ya namanya kesimpulan pasti ada di akhir. Nah, fungsinya interpretasi itu menjelaskan atau penegasan yang berisi pernyataan umum atau deret penjelas. Jadi biasanya si interpretasi ini isinya itu penegas antara pernyataan umum dan deret penjelas, seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasan teks eksplanasi ya. Contohnya kita buka buku di tema 6C halaman 78 yaitu penemuan kertas. Nah, di sini terdapat 3 paragraf ya. Bula hitung ya. 1, 2, dan 3. Nah, biasanya paragraf pertama itu berisi pernyataan umum, paragraf kedua ini berisi deret penjelas, dan paragraf ketiga adalah kesimpulan. Nah, coba kita buktikan ya apakah benar paragraf pertama adalah pernyataan umum. Nah, kita bahas atau kita baca bareng-bareng ya bersama-sama. Judulnya ialah penemuan kertas. Paragraf pertama, kertas adalah suatu medium alat tulis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, di situ dijelaskan secara umum, belum secara khusus bahwa kertas adalah suatu medium alat tulis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kertas digunakan sebagai alat untuk menulis, baik surat maupun naskah. Sebelum adanya telepon, manusia saling berkomunikasi melalui surat. Kehadiran kertas di dunia ini menjadi media yang mempermudah kegiatan ekonomi tersebut. Nah, betul atau tidak bahwa teks paragraf pertama ini adalah pernyataan umum? Nah, benar. Di sini belum ada sebab akibat bagaimana kertas itu bisa ditemukan. Lanjut ke paragraf kedua yang biasanya berisi deret penjelas. Kita baca ya. Namun, kertas tidak lantas ditemukan secara tiba-tiba. Ceylan adalah seorang yang berjasa dalam penemuan kertas sebagai media alat tulis di dunia.
Menurut sejarah, asal mula kertas berasal dari masyarakat Tionghoa. Sebelum kertas ditemukan, masyarakat biasanya menulis di atas media lain seperti kain atau bambu. Namun, karena mulai merasa bosan dan kesulitan saat menulis di media-media tersebut, seorang masyarakat Tiongkok bernama Cai Lun mulai mencari media lain yang lebih mudah untuk menulis. Saat itu, Cai Lun mulai terpikir untuk membuat media yang enteng dan mudah untuk menulis. Ia coba memanfaatkan kulit pohon, sisa-sisa keramik, kain-kain, dan jaring ikan. Semua bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dan direndam bersamaan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dipukul-pukul sampai terlepas seratnya hingga menjadi bubur. Cai Lun kemudian menekan bahan yang telah menjadi bubur tersebut hingga sangat tipis dan mengeringkannya. Dari sanalah kertas pertama kali tercipta. Nah, di sini terbukti ya bahwa paragraf kedua merupakan deret penjelas yang menjelaskan sebab akibatnya kertas itu ditemukan. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa kenapa sih kertas itu ditemukan atau diciptakan, karena masyarakat mulai bosan dan kesulitan saat menulis di media-media seperti seperti kain atau bambu. Nah, karena merasa bosan, akhirnya Cai Lun berpikir bagaimana caranya dia menemukan media tulis yang sangat tipis dan lebih mudah menggunakannya, seperti itu. Nah, yang terakhir, paragraf ketiga biasanya berisi kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mempertegas si pernyataan umum dan deret penjelas. Kita baca ya. Walaupun tidak sebagus kertas pada masa sekarang, kertas buatan Cai Lun sangatlah dikenal. Masyarakat pun mulai memanfaatkan kertas sebagai media untuk menulis pengganti bambu dan kain. Sejak saat itu, teknologi pembuat kertas terus dikembangkan. Perkembangan teknologi itulah yang membuat kertas menjadi lebih baik dari saat pertama diciptakan. Nah, kesimpulannya itu, perkembangan teknologi lama-lama semakin canggih sehingga ditemukan kertas seperti yang kalian lihat saat ini. Seperti itu ya. Nah, jadi sudah mengerti kan apa yang dinamakan teks eksplanasi, strukturnya apa, bagaimana cara membuatnya. Nah, yang harus diingat kembali bahwa teks eksplanasi atau mengexplain atau menjelaskannya itu bukan teks-teks dongeng atau teks-teks karangan, seperti itu. Nah, tugas kalian bagi anak-anak Budilah yang online, tolong kalian cari contoh teks eksplanasi yang ada di internet dan kemudian kalian menjelaskan struktur-strukturnya. Bagian mana sih yang disebut kalimat penjelas atau penjelasan umum? Bagaimana sih yang dimaksud dengan deret penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan seperti apa. Nah, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.